Ada cerita yang tak pernah dicatat, hanya tertinggal samar di sela lipatan waktu. Katanya dulu pernah bersembunyi di balik gorden dapur, mengintip diam-diam seseorang yang datang bertamu. Tak tahu kenapa takut, tak tahu kenapa tertarik. Yang pasti, setelah itu tak ada yang benar-benar diingat. Katanya dulu masih SMP, masih kecil. Belum banyak tahu cara menata hati atau menafsir perasaan aneh yang datang tanpa alasan. Orang itu datang dan katanya hanya ingin minum. Tapi minum pun urung karena seseorang sembunyi di dapur. Lucu, aneh, tapi begitulah awal katanya. Lalu waktu berlalu terlampau jauh. Tiba-tiba nama itu datang lagi. Bukan nama yang sama, tapi mirip. Ada kenangan samar yang menempel di dahi. Pinjam barang musola, tak dikembalikan. Ngaji pas acara sunatan, tapi hanya sekejap lalu hilang. Semua mengalir begitu saja, tanpa rencana dan tanpa naskah. Hanya dari grup pendaftaran sekolah. Dari daftar nama anak-anak baru yang saling tidak kenal, tapi terikat dalam satu folder virtual. Dari situlah percakapan ini dimulai ulang. Bukan pertemuan pertama, tapi pengulangan yang hampir tak dikenali. Dan ternyata, orang-orang bisa saling menemui kembali, meski tak pernah benar-benar saling menyapa. Mungkin memang tak semua awal berbunyi keras. Ada yang hanya berupa bisik samar dari masa lalu yang pelan-pelan mendekat kembali. Dan dari dua fragmen kabur itu, cerita pun dimulai. Ada yang memilih bicara untuk didengar, ada pula yang memilih diam agar tak mengganggu. Dia adalah yang kedua. Langkahnya pelan dan pandangannya tenang. Senyumnya nyaris tak pernah lewat dari sekadar sopan. Bukan karena tak bisa lebih, tapi karena merasa cukup dengan itu. Dunia baginya tak perlu diramaikan terus-menerus. Ada ketenangan dalam menjadi biasa. Bukan yang paling menonjol, tapi mudah dikenal. Sosok yang lewat begitu saja, tapi ketika menghilang, terasa ada yang hilang. Bicaranya sedikit, tapi selalu tepat. Tidak banyak bertanya, tapi tahu cara membuat orang merasa didengar. Mungkin karena sejak kecil sudah terbiasa melihat dunia dari belakang layar. Tempat orang-orang tak memperhatikan, tapi ia bisa memahami lebih banyak. Dia tidak menghakimi, ia hanya mencatat dalam hati, lalu mendoakan diam-diam. Tak pernah tertinggal dari waktu wajib dalam hal religius. Tidak keras dalam kepercayaan, tapi teguh dalam keyakinan. Ada nilai-nilai yang dijaga dalam sunyi, ada akhlak yang tidak dipamerkan. Hanya dijalani seperti kebiasaan lama yang tumbuh dari rumah. Ia terlihat pendiam, tapi pikirannya bergerak tenang seperti arus bawah sungai. Dalam, tidak terlihat, tapi terus mengalir. Mungkin karena ia tahu dunia tidak selalu adil, tetapi tetap layak disyukuri. Kadang senyumnya muncul ketika tak ada alasan. Ia lebih sering sendiri, bukan karena kesepian, tapi karena di kesendirian, ia bisa mendengar suara hatinya sendiri lebih jelas.